Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsi Mariani, NIM 18060007. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini saya buat adalah merupakan video ketiga dalam tugas mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbingnya Bapak Hari Setiaputra SE MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peranan aspek operasional, unsur-unsur yang penting yang dipertimbangkan dalam aspek operasional dan rencana operasional usaha saya sendiri. Dalam peranan aspek operasional ada beberapa yang harus kita perhatikan, salah satunya adalah aspek perencanaan sistem produksi, di mana aspek perencanaan ini dilakukan untuk menentukan rancangan atau langkah-langkah perusahaan ke depannya. Selain itu, aspek ini juga memiliki tujuan agar hasil produksinya tersebut sesuai dengan harapan para konsumen, mulai dari kualitas, harga, serta keuntungannya. Yang kedua ada aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat sebelumnya, agar sesuai dengan yang kita tetapkan. Dengan demikian, tujuan yang telah direncanakan tadi bisa tercapai dengan hasil yang baik dan memuaskan. Yang ketiga adalah aspek sistem informasi produksi. Yang ini adalah merupakan aspek di mana segala informasi yang ada harus diterima baik dan diolah secara tepat, agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efisien dan efektif. Nah, sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu informasi yang bersifat internal, informasi untuk para pelanggan, dan informasi kepada pasaran. Yang keempat merupakan aspek lingkungan, yang mana aspek lingkungan ini memiliki peran dalam menunjukkan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan akibat dari adanya kegiatan produksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dengan demikian, tindakan yang diambil dapat memberi manfaat dalam proses meningkatkan dan memproduksi suatu produk. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek operasional. Yang pertama adalah unsur penentuan strategi produksi dan perencanaan. Agar suatu barang atau jasa yang kita produksi tersebut memenuhi kebutuhan konsumen, sebelum ini kita harus melakukan penelitian terhadap pasar. Biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian seperti penelitian pasar dan pemasaran. Yang kedua adalah unsur proses pemilihan teknologi untuk produksi. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus melakukan produktivitas yang lebih tinggi pula. Namun selain dapat keuntungan-keuntungan, ada beberapa kelemahan dari perkembangan teknologi. Misalnya perkembangan teknologi belum tentu cocok dengan lingkungan internal perusahaan kita maupun lingkungan eksternalnya. Yang ketiga ada unsur penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan memproduksi suatu unit barang. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input, atau dari sisi pengeluaran atau output. Kapasitas produksi ekonomi adalah volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, yang biasanya dalam hitungan hari, bulan, maupun tahun secara menguntungkan. Yang keempat adalah lokasi usaha dan layout dari perusahaan kita. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi ini. Yang pertama adalah perusahaan tersebut strategis atau tidak. Yang kedua, bobot pengaruh daerah atau pemasaran produk dan sumber bahan bakunya efisien atau tidak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan setempat. Unsur yang kelima adalah rencana operasional jumlah produksi. Faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan. Unsur yang keenam adalah rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang ketujuh adalah unsur pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Kualitas jasa merupakan suatu kesatuan yang karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi para konsumen atau tidak. Nah, dengan demikian rencana operasional yang akan saya jalankan, yang pertama adalah karena usaha yang saya lakukan adalah usaha dalam bentuk sebagai distributor atau reseller. Dengan demikian dari rencana operasional jumlah produksinya ditentukan oleh
perusahaan yang membuat bahan tersebut. Sedangkan untuk produksi pribadi hanya sesuai dengan berapa jumlah pesanan yang dilakukan oleh para konsumen. Selain itu ada lokasi dan usaha. Lokasi usaha ini karena merupakan bentuk online, maka tidak ada lokasi usaha yang diperlukan. Selanjutnya adalah dari penentuan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasanya. Kualitas produk ini sebelum melakukan usaha, saya sudah mempertimbangkan sendiri apakah kualitas produk tersebut terjamin atau tidak. Dan selanjutnya rencana pengendalian persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku tersebut saya lakukan hanya dalam bentuk bulanan, apakah sudah sesuai atau tidak. Baiklah, demikianlah video yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan semoga tugas video ini dapat memenuhi tugas mata kuliah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.